Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Syalsa Nanda dengan NIM S1S1 23052. Berdasarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syalsa Nanda dengan NIM S1S1 23052. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yaitu mengenai Supervised Machine Learning. Jadi pada bagian ini kita akan mulai membahas Supervised Machine Learning seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu Supervised Learning ini adalah salah satu jenis machine learning yang paling sering digunakan dan paling berhasil dalam dunia praktek. Nah, pada kali ini tujuan kita itu adalah untuk memahami Supervised Learning secara lebih mendalam dan tidak hanya dari definisinya, tetapi juga bagaimana cara kerjanya serta algoritma-algoritma populer yang termasuk di dalamnya. Sebelumnya, kita sudah pernah melihat contoh penerapan dari Supervised Learning di bab sebelumnya. Contohnya itu ada pada klasifikasi bunga iris, yang dimana sistem itu mempelajari data pengukuran fisik bunga seperti panjang dan lebar kelopaknya untuk menentukan spesies dari bunganya. Nah, dari contoh tersebut kita bisa lihat bahwa Supervised Learning ini bekerja dengan data yang sudah memiliki label dan model belajar dari contoh-contoh tersebut untuk membuat prediksi di masa depan. Nah, di bab inilah kita akan memperluas pemahaman itu dan melihat bagaimana pendekatan Supervised Learning secara yang lebih mendalam. Kita mengingat kembali kapan Supervised Learning ini digunakan. Jadi Supervised Learning ini digunakan ketika kita ingin memprediksi suatu output tertentu dari sebuah input. Dan yang paling penting itu kita sudah memiliki contoh pasangan input dan outputnya. Pasangan input dan output inilah yang kita sering sebut dengan training set. Model machine learning yang dibangun dengan cara belajar dari data ini mencari pola hubungan antar input dan output yang sudah diketahui. Tujuan utama kita itu bukan sekedar membuat model yang pintar pada data latihan, tetapi mampu membuat prediksi yang akurat untuk data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Memang pada tahap awal ini Supervised Learning ini sering membutuhkan usaha manusia, misalnya untuk mengumpulkan data dan memberikan label. Namun setelah model dibangun, proses prediksi dapat berjalan secara otomatis jauh lebih cepat dan seringkali menggantikan pekerjaan yang sebelumnya sangat melelahkan atau bahkan tidak mungkin dilakukan secara manual. Inilah alasan mengapa Supervised Learning sangat banyak digunakan di berbagai bidang. Next. Pada bagian ini, kita akan masuk ke dua jenis utama dari permasalahan dalam Supervised Learning, yaitu ada klasifikasi dan regresi. Pertama, klasifikasi. Pada klasifikasi, tujuan kita itu adalah memprediksi sebuah label kelas, di mana pilihannya sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya pada bab sebelumnya, yaitu ketika kita melihat kasus klasifikasi bunga iris, di mana model harus menentukan apakah sebuah bunga termasuk ke salah satu dari 3 spesiesnya. Nah, klasifikasi sendiri itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah binary klasifikasi, yaitu klasifikasi dengan 2 kelas saja. Yang kedua itu ada multi kelas klasifikasi, yaitu klasifikasi dengan lebar dan yang lebih dari 2 kelas. Cara memahami binary klasifikasinya itu adalah dengan membayangkan sebagaimana pertanyaan ya atau tidak. Contoh yang sangat umum itu adalah klasifikasi email sebagai spam atau bukan spam. Dalam kasus tersebut, pertanyaan yang sering dijawab oleh model itu adalah, apakah email ini spam? Nah, konsep klasifikasi ini yang akan sering kita temukan, terutama pada aplikasi seperti filtering email, diagnosis penyakit, dan pengenalan objek. Sedangkan pada binary class, kita sering menggunakan istilah positive class dan negative class. Perlu ditekankan bahwa istilah positif ini tidak selalu berarti sesuatu yang baik atau menguntungkan. Sebaliknya, positive class biasanya merujuk pada objek utama yang sedang kita teliti atau yang sedang kita deteksi. Sebagai contoh pada deteksi spam.
Kelas positif bisa berarti email spam, bukan email normal. Padahal secara makna, sehari-hari spam itu kan adalah sesuatu yang negatif. Namun dalam konteks machine learning, spam ini justru menjadi target utama yang kita temukan. Penting juga untuk dipahami bahwa penentuan mana yang disebut positif dan yang mana negatif. Dia karena bersifat subjektif dan sangat tergantung pada domain permasalahan. Karena itu, membangun dan mengevaluasi model klasifikasi kita juga harus jelas sejak awal apa yang dimaksud dengan kelas positif, karena hal ini akan mempengaruhi interpretasi hasil model, terutama pada metrik evaluasi. Contoh saja tadi dari bunga iris yang sudah kita bahas sebelumnya menggunakan contoh multi-class klasifikasi, karena model harus memilih satu dari lebih dari kedua kemungkinan. Contoh lain dari multi-class klasifikasi adalah memprediksi bahasa sebuah website berdasarkan teksnya, di mana kelas-kelasnya itu adalah dasar bahasa yang sudah ditentukan sebelumnya. Sekarang kita beralih saja ke permasalahan yang kedua, yaitu regresi. Pada regresi, tujuan kita itu adalah memprediksi sebuah nilai numerik yang bersifat kontinu, atau dalam istilah pemrograman disebut dengan floating point number. Artinya, hasil prediksi tidak terbatas pada label-label tertentu, tetapi juga berapa nilai apa saja dalam suatu rentangnya. Jadi, semisal contohnya saja kita ingin memprediksi pendapatan tahunan seseorang berdasarkan tingkat pendidikan, usia, dan lokasi tinggal yang merupakan masalah regression. Nilai yang diprediksi adalah jumlah uang dan bersifat bervariasi. Contoh lainnya juga itu adalah memprediksi panen jagung. Berdasarkan hasil panen sebelumnya, kondisi cuaca dan jumlah pekerja dalam kasus ini itu nilai hasil panennya tidak terbatas pada pilihan tertentu, melainkan bisa berupa angka berapapun. Hal perbedaan mendasar antara klasifikasi dan regresi yaitu perlu kita pahami sebelum masuk ke algoritma supervised learning. Cara yang paling mudah untuk membedakan antara klasifikasi dan regresi adalah dengan melihat apakah outputnya itu bersifat kontinu atau tidak. Jika terdapat kontinu antara kemudian kecil, maka permasalahan tersebut termasuk regresi. Artinya nilai output bisa berubah secara halus dan tidak terpisah secara tegas. Contohnya itu adalah memprediksi pendapatan tahunan seseorang. Nah, pendapatan memiliki kontinuitas yang jelas. Jadi perbedaan antara 40.000 US dollar atau 40.000 1 US dollar per tahun secara praktis hampir tidak berarti meskipun secara angka nilainya itu berbeda. Bahkan jika kita memprediksi 33.999 US dollar atau 40.001 US dollar, padahal nilai sebenarnya 40.000 US dollar. Kita bisa menganggap prediksi tersebut itu cukup baik. Hal tersebut tidak berlaku pada klasifikasi karena klasifikasi tidak ada nilai di antara kelas-kelasnya. Inilah konsep sederhana yang bisa digunakan untuk membedakan kedua jenis masalah tersebut. Sebagai kebalikan dari regresi, pada klasifikasi itu tidak ada konsep kontinuitas atau nilai di antaranya. Contohnya itu adalah mengenali bahasa sebuah website. Masalah ini merupakan klasifikasi problem karena sebuah website hanya bisa berada pada saat bahasa tertentu. Sebuah website tertulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau bahasa lainnya, tapi tidak ada kondisi di mana sebuah website berada di tengah antara Inggris dan Perancis. Artinya pada klasifikasi tidak ada derajat atau tingkat seperti pada regresi. Maka hasil prediksinya itu harus berjauh tepat pada satu kelas yang tersedia. Contoh inilah yang memperjelas bahwa perbedaan antara klasifikasi dan regresi khususnya di sisi komunitas dan outputnya. Sekarang kita masuk ke konsep yang sangat penting dalam supervised learning, yaitu ada generalization,
serta dua masalah utama yang sering muncul yaitu overfitting dan underfitting. Dalam supervised learning, tujuan kita bukan hanya membangun model yang bagus pada training data, tetapi juga lebih penting adalah mampu membuat prediksi yang akurat dan pada data yang baru. Belum pernah dilihat sebelumnya, selain data tersebut memiliki karakter yang sama dengan data latih. Jadi ketika model mampu membuat prediksi yang baik pada data yang belum pernah dilihat, kita mengatakan bahwa modul tersebut mampu melakukan generalization, yaitu mentransfer pembelajaran dari training set ke test set. Target utamanya itu adalah membangun model dengan kemampuan generalisasi setinggi mungkin, bukan sekadar model yang terlihat pintar pada data latih, tetapi juga pada benar-benar berguna saat digunakan dalam dunia nyata. Next. Biasanya kita membangun model agar bekerja yang sangat baik pada training set. Namun jika training set dan test set ini memiliki karakteristik yang cukup mirip, kita berharap pada model tersebut itu juga akurasi pada data uji. Jadi namun dalam praktiknya tidak ada demikian, ada kondisi tertentu di mana pendekatan ini bisa gagal, terutama ketika mengizinkan model menjadi terlalu kompleks. Dengan data yang sangat kompleks ini kita hampir mencapai akurasi pada training set. Untuk menjelaskan ini, mari kita lihat contoh sederhana yang telah dibuat. Misalnya ini saja seorang data science pemula ingin memprediksi apakah seorang pelayan dan pembeli perahu ini berdasarkan data pelanggan yang sebelumnya membeli perahu dan yang tidak tertarik. Adapun tujuannya itu adalah mengirim email promosi kepada pelanggan yang berpotensi untuk membeli dan tidak menganggap pelanggan lain yang kemungkinan besar itu tidak tertarik. Contoh inilah yang bisa membantu kita memahami bagaimana model yang sangat sensitif dan akurat data latihan belum terlalu jelas dengan baik pada data barunya. Next, pada slide ini kita lihat bahwa contoh data pelanggan yang digunakan dalam ilustrasi sebelumnya yang ditampilkan pada tabel 2.1. Jadi setiap baris pada tabel mempresentasikan satu pelanggan, sedangkan kolom-kolomnya berisi fitur atau atribut dengan pelanggan tersebut. Contohnya saja kita meliput usianya, jumlah mobil kepemilikan rumah, terus jumlah anak dan status pernikahan. Terus juga kepemilikan anjing, dan terakhir itu apakah pelanggan tersebut membeli perahu atau tidak. Nah, kolom about inilah yang menjadi target atau label yang ingin kita prediksi. Sementara kolom-kolom lainnya itu berperan sebagai input filter yang digunakan oleh model untuk belajar. Dengan dataset seperti ini, tugas model itu adalah menemukan pola yang menemukan pola yang membedakan pelanggan yang membeli perahu dan yang tidak. Namun penting untuk kita ingat bahwa jumlah pada contoh ini sangat sedikit. Inilah yang nantinya akan menimbulkan masalah ketika kita mencoba membangun modelnya itu terlalu kompleks. Dan setelah kita mengamati data pelanggan tersebut, itu data sains pemula itu biasa kemudian membuat sebuah aturan sebagai berikut. Jadi jika pelanggan berusia di atas 45 tahun dan memiliki kurang dari 3 anak atau tidak bercerai, maka pelanggan tersebut ingin membeli perahunya. Ketika aturan ini yang diuji pada data yang ada di tabel, hasilnya tentu saja 100%. Artinya,
semua pelanggan pada data pelatihan berhasil diklasifikasikan dengan benar. Namun di sisi lain letak masalahnya, karena tidak ada yang muncul di dua kali di dataset. Jadi ketika sebenarnya kita ingin membuat banyak aturan berbeda yang sama-sama terlihat sempurna pada data ini, misalnya kita bisa mengatakan bahwa orang yang berusia 66 tahun, 52 tahun, 53 tahun, atau 50 tahun itu pasti membeli perahu sementara yang lain tidak. Nah, masalah inilah yang kita tidak tertarik memprediksi data ini karena yang sangat ingin kita ketahui itu apakah pelanggan baru akan membeli perahu. Nah, aturan yang dibuat tadi itu terlalu kompleks dan hanya didukung oleh sangat sedikit sedikit data. Sebagai contoh, itu bagian aturan dari atau tidak bercerai. Nah, hanya bergantung pada status pelanggan saja. Karena itulah meskipun terlihat sangat akurat, aturan ini kemungkinan besar tidak akan bekerja dengan baik pada data baru. Inilah yang disebut dengan overfitting. Salah satunya yang benar kita bisa gunakan untuk menilai apakah sebuah algoritma itu akan bekerja dengan baik pada data baru itu adalah melakukan evaluasi pada testsetnya. Jadi, namun secara intuitif, kita biasanya lebih mempercayai model yang sederhana. Sebagai contoh, aturan orang yang berusia di atas 50 tahun ingin membeli perahu akan terasa lebih masuk akal dan lebih dapat dipercaya dibandingkan aturan yang melibatkan usia, jumlah anak, dan status pernikahan sekaligus. Karena kita tujuannya itu adalah mencari model yang paling sederhana tetapi masih mampu menjelaskan data dengan baiknya. Jadi ketika sebuah model terlalu kompleks dibandingkan dengan jumlah informasi yang tersedia, seperti pada contoh data sains pemula tadi, kondisi ini disebut dengan overfitting, yaitu overfitting yang terjadi ketika model sangat baik pada training set, tetapi gagal melakukan generalisasi ke data yang baru. Sebaliknya, jika model kita terlalu sederhana, misalnya dengan aturan semua orang yang punya rumah pasti membeli perahu, maka model tersebut tidak mampu menangkap variasi yang ada dalam data. Akibatnya, performa model itu buruk bahkan pada data training setnya. Kondisi ini yang disebut dengan underfitting. Jadi tantangan utama dalam supervised learning itu adalah menemukan keseimbangan antara model yang terlalu kompleks dan model yang terlalu sederhana. Nah, semakin kompleks sebuah model yang kita izinkan, biasanya semakin banyak performa pada training datanya. Model dapat menjelaskan diri dengan detail-detail kecil yang ada pada data latihan. Namun ketika kompleksitasnya ini terlalu berlebihan, model mulai terlalu fokus pada setiap data point di training setnya. Akibatnya, meskipun performa terlihat sangat baik pada data latihannya, model tersebut tidak mampu melakukan generalisasi dan performanya justru menurun pada data baru. Di antara kedua kondisi ekosistem ini, model yang terlalu sederhana dan model yang terlalu kompleks itu terdapat pada sebuah titik keseimbangan, yaitu atau sering disebut dengan sweet spot. Nah, pada titik inilah yang kita membandingkan kinerja generalisasi yang terbaik, yaitu model yang cukup kompleks untuk menangkap pola penting tetapi tidak terlalu kompleks sehingga menghafal data latihnya. Inilah model yang sebenarnya kita ingin temukan dan gunakan dalam supervised learning.
Nah, di sini kita bisa lihat ilustrasi hubungan antara kompleksitas model dan performa yang sering kita gunakan untuk menjelaskan trade-off antar underfitting dan overfitting. Nah, sumbu horizontal itu menunjukkan kompleksitas model, sedangkan sumbu vertikal itu menunjukkan akurasinya. Nah, garis yang terus meningkat menunjukkan akurasi pada training set, sehingga kompleks modelnya semakin tinggi akurasi pada data latihan karena model itu semakin mampu menyesuaikan diri dengan data tersebut. Namun, garis yang mewakili generalization atau akurasi pada test set itu membentuk kurva di awal. Jadi ketika model masih sederhana, performa rendah karena underfitting. Model belum cukup kuat untuk menangkap pola dan dalam datanya. Ketika kompleksitas meningkat, performa pada data uji ikut meningkat hingga mencapai titik optimal yang ditandai dengan sweet spot. Pada titik inilah model memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Jika kompleksitas terus ditingkatkan, ditingkatkan untuk mewarnai titik-titik ini, maka performa pada test set itu justru menurun. Inilah yang disebut dengan underfitting, di mana model terlalu menyesuaikan diri dengan data latihan dan gagal bekerja dengan baik pada data yang baru. Nah, visualisasi inilah membantu kita memahami mengapa tujuan kita itu bukan memaksimalkan akurasi training, tetapi menemukan kompleksitas model yang tepat. Next, ini selanjutnya hubungan antara kompleksitas model dan ukuran datasetnya. Jadi, hal yang penting dipertahankan itu adalah kompleksitas model sangat erat kaitannya dengan kondisi yang ada di dalam training set. Jadi, semakin beragam data yang kita miliki, itu semakin kompleks model yang bisa kita gunakan tanpa mengalami overfitting. Umumnya, dengan mengumpulkan lebih banyak data, kita juga dapat mendapatkan lebih banyak variasi sehingga dataset yang lebih besar kemungkinan kita membangun model yang lebih kompleks dan lebih kuat. Namun perlu diingat bahwa menambah data itu tidak selalu berarti menambah informasi. Jika kita hanya menggandakan data yang sama atau mengumpulkan data yang sangat mirip, hal tersebut tidak akan membantu meningkatkan kemampuan modelnya. Jadi inilah yang paling penting, bukan hanya jumlah datanya, tetapi juga keragaman dan kualitas data yang digunakan untuk melatih modelnya. Kita kembali ke contoh penjualan perahu tadi. Bayangkan jika kita memiliki 10.000 baris data pelanggan tambahan dan semuanya mendukung aturan yang sama, yaitu jika pelanggan berusia di atas 45 tahun dan memiliki kurang dari 3 anak atau tidak bercerai, maka mereka ingin membeli perahu. Nah, dengan jumlah data sebesar itu kita tentukan akan jauh lebih percaya bahwa aturan tersebut memang valid dibandingkan ketika aturan tersebut hanya didasarkan pada 12 data pelanggan. Hal ini yang menunjukkan bahwa lebih banyak data jika disertai dengan variasi yang memadai, itu memungkinkan kita membangun model yang lebih kompleks dan lebih dapat dipercaya untuk tugas supervised learning. Dalam pembahasan di materi ini, kita juga akan fokus pada dataset dengan ukuran tetap untuk memudahkan analisis dan pembelajaran. Namun di dunia nyata, kita sering sekali memiliki pilihan untuk menentukan seberapa banyak data yang ingin dikumpulkan. Seringkali menambah data justru lebih efektif daripada sekedar menyetel atau mentuning modelnya. Karena itu, satu hal yang paling perlu kita ingat adalah jangan pernah meremehkan kekuatan data dalam jumlah yang lebih besar. Oke, setelah kita memahami konsep dasar supervised learning, sekarang kita akan masuk ke bagian algoritma supervised learning-nya. Pada bagian ini, kita akan meninjau algoritma-algoritma yang paling populer, serta membahas bagaimana masing-masing algoritma belajar dari data dan bagaimana mereka menghasilkan prediksinya. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana konsep
kompleksitas model diterapkan pada setiap algoritma. Dan kita juga akan membahas bagaimana model dibangun, apa kelebihan dan kekurangannya, serta jenis data seperti apa yang paling cocok untuk masing-masing algoritma. Hal yang pentingnya itu adalah kita juga akan membahas parameter-parameter utama yang dimiliki oleh setiap algoritma, karena parameter inilah yang sering digunakan untuk mengatur kompleksitas dan performa modelnya. Dan perlu diketahui bahwa banyak algoritma supervised learning itu memiliki dua versinya, yaitu versi klasifikasi dan versi regresi. Keduanya kita akan bahas agar kita akan memahami kapan dan bagaimana masing-masing algoritmanya digunakan. Perlu dicatat bahwa tidak wajib memahami setiap algoritma secara detail pada pembahasan yang pertama. Yang terpentingnya itu adalah mendapat gambaran umum tentang bagaimana cara kerja berbagai algoritma machine learning, serta memahami bahwa ada banyak pendekatan berbeda untuk menyelesaikan permasalahan supervised learning. Pada materi ini juga akan dirancang agar bisa berfungsi sebagai panduan referensi, artinya ketika nanti kita rasa ragu atau lupa tentang rasa cara kerja suatu algoritma tertentu, kita bisa kembali ke bagian ini untuk mengingat kembali ke konsep dasarnya. Jadi fokus utama kita itu adalah memahami ide dan pola besar, bukan menghafal setiap detail teknis sejak awalnya. Untuk menjelaskan cara kerja dari berbagai algoritma supervised learning, kita akan menggunakan beberapa contoh dataset. Jadi sebagian dataset yang digunakan itu bersifat kecil dan sintetis. Artinya dibuat secara sengaja, bukan berasal dari dunia nyata. Dataset ini dirancang untuk menyoroti karakteristik tertentu dari sebuah algoritma, sehingga dia lebih mudah dan dipahami. Selain itu juga kita akan menggunakan dataset dunia nyata yang ukurannya lebih besar agar kita dapat melihat bagaimana algoritma bekerja pada kasus yang lebih realistis. Salah satu contoh dataset untuk klasifikasi dua kelas dan klasifikasi dua kelas itu adalah Forge dataset yang memiliki dua fitur. Dataset ini akan divisualisasi menggunakan scatter plot, di mana fitur pertama ditampilkan pada sumbu X dan fitur pada sumbu Y. Jadi di dalam scatter plot itu nanti setiap titik itu mewakili satu data point. Perbedaan warna dan bentuk juga menunjukkan kelas dari masing-masing data. Kita langsung saja.
Jadi pada ini kita lihat bahwa visualisasi dari forged dataset yang baru saya jelaskan. Nah, di sebelah ini yang paling bawah, di atas ini ada potongan kode yang digunakan untuk menghasilkan dataset dan membuat scatter plotnya. Dataset ini memiliki 26 data point dengan dua fitur, sehingga sangat cocok untuk divisualisasikan dalam bentuk dua dimensi. Terus di sini ada hasil visualisasinya yang dimana sumbu horizontalnya itu ada menunjukkan fitur pertama, sedangkan sumbu vertikalnya itu menunjukkan fitur kedua. Setiap titik mempresentasikan satu data. Titik berwarna biru itu berbentuk lingkaran mewakili kelas 0, sedangkan titik berwarna seperti orange ini yang berbentuk segitiga itu mewakili kelas 1. Dengan visualisasi seperti ini, kita bisa mulailah membayangkan bagaimana algoritma klasifikasi akan bekerja, misalnya dengan metode menarik garis atau batas keputusan yang memisahkan dua kelas tersebut. Data sederhana ini sangat berguna untuk membangun intuisi sebelum kita beralih ke dataset yang lebih kompleks dan berdimensi tinggi. Next. Nah, untuk mengilustrasikan algoritma regresi, kita akan menggunakan dataset dataset yang sintetis bernama Wave dataset. Berbeda dengan First dataset, sebelumnya Wave dataset ini akan memiliki satu input fitur dan sebuah target yang bersifat kontinu. Nah, target inilah yang ingin kita model atau prediksi menggunakan algoritma regresi. Pada Jadi pada visualisasi nanti akan ditunjukkan pada figur 23 sebuah horizontal yang merepresentasikan nilai fitur input, sedangkan sumbu vertikal nanti menunjukkan nilai target ataupun outputnya. Pada di sini di atas ini sudah ditampilkan kode yang digunakan untuk membuat wave dataset dan memvisualisasikan dalam bentuk plot. Nah, setiap titik pada grafik ini akan mempresentasikan satu data point. Dataset sederhana ini akan memudahkan kita untuk melihat bagaimana model regresi mencoba mengikuti pola data, misalnya dengan membuat garis atau kurva yang mendekati titik-titik tersebut. Seperti sebelumnya, tujuan penggunaan dataset ini adalah membangun intuisi tentang cara kerja algoritma regresi sebelum kita masuk ke dataset yang lebih kompleks.
Nah, ini visualisasi dari wave dataset yang kita gunakan untuk contoh regresi. Pada grafik, di sini kita lihat sumbu X-nya itu menunjukkan nilai filter, sedangkan sumbu X-nya itu adalah target ataupun output yang kita ingin prediksi. Setiap titik mempresentasikan satu data point dan terlihat bahwa hubungan antara fitur dan target itu bersifat kontinu. Tidak ada batas kelas seperti pada klasifikasi, melainkan pola yang berubah secara bertahap. Dari visualisasi ini kita bisa membayangkan bagaimana algoritma regresi akan mencoba mempelajari pola tersebut. Misalnya, dengan garis atau kurva yang mendekati sebaran titik-titik ini. Dataset seperti inilah yang sangat membantu untuk memahami perbedaan mendasar antara klasifikasi dan regresi. Sekaligus memberikan gambaran intuitif tentang bagaimana model regresinya itu bekerja. Nah, kita menggunakan dataset yang sederhana dan berdimensi yang rendah itu karena dataset seperti ini mudah divisualisasikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa halaman atau layar itu hanya memiliki dua dimensi, sehingga datanya itu lebih dari dua fitur sulit. Kalau datanya lebih dari dua fitur itu sulit untuk ditampilkan secara visual. Dataset dengan sedikit fitur ini disebut dengan low dimensi datasets. Sebaiknya dataset ya dengan banyak fitur disebut dengan high dimensi dataset. Dan perlu diperhatikan bahwa intuisi yang kita dapatkan dari dataset berdimensi rendah itu tidak selalu berlaku secara langsung pada dataset yang berdimensi tinggi. Dan perilaku algoritma bisa berbeda ketika jumlah fiturnya itu meningkat. Namun selama kita menyadari keterbatasan tersebut, mempelajari algoritma menggunakan dataset berdimensi rendah itu tetap sangat bermanfaat. Pendekatan ini membantu kita memahami konsep dasar dan cara kerja algoritma sebelum menerapkan pada masalah yang lebih kompleks di dunia nyata. Selain dataset yang sintetis yang sederhana, kita juga akan melengkapinya dengan dataset dunia nyata yang tersedia di scikit-learn. Salah satu datasetnya itu adalah Wisconsin Birds Cancer Dataset yang sering disingkat sebagai dataset cancer. Dataset ini berisi pengukuran klinis dari tumor kanker payudara. Setiap tumor pada dataset ini tuh sudah diberi label, yaitu ada dua, ada benign untuk tumor yang berbahaya, dan juga ada malignant untuk tumor yang bersifat kanker. Nah, tugas machine learning pada dataset ini adalah memprediksi apakah tumor itu bersifat malignant atau tidak, berdasarkan berbagai pengukuran jaringan yang tersedia. Dataset ini merupakan contoh klasifikasi problem yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan bidang medis dan pengambilan keputusan yang kritis. Dengan menggunakan dataset dunia nyata seperti ini, kita bisa melihat bagaimana algoritma supervised learning diterapkan pada masalah yang benar-benar terjadi di lapangan, bukan hanya pada contoh buatan saja.
Nah, dataset Wisconsin Breast Cancer yang baru saja kita bahas itu dapat dengan mudah dimuat menggunakan fungsi Load Breast Cancer dari library Scikit-Learn. Pada slide ini ditampilkan, di sini ada contoh apa kode Python yang digunakan untuk memuat dataset tersebut dengan satu baris perintah dan dataset langsung tersedia dalam bentuk struktur data Python. Setelah datasetnya dijalankan, kita bisa melihat komponen-komponen utama yang ada di dalamnya seperti data, yaitu nilai fitur, ada target, yaitu label kelas, ada frame name, ada frame, yaitu nama-nama fitur, terus ada target names, itu untuk nama kelasnya, serta juga ada descript untuk yang berisi deskripsi dataset lengkapnya, dan ada yang lain-lain. Nah, struktur seperti inilah yang memudahkan kita untuk mengeksplorasi data, mengeksplorasi data, memahami fitur yang tersedia, dan langsung menggunakannya untuk melatih model supervised learning. Contoh ini juga akan menunjukkan betapa praktisnya penggunaan dataset dunia nyata melalui scikit-learn. Nah, pada sini kita lihat apa eksplorasi sederhana terhadap Wisconsin Breast Cancer Dataset. Pertama kita bisa melihat
struktur datasetnya. Di sini kita lihat memiliki 569 data point dan 30 fitur untuk setiap data. Artinya setiap tumor itu dipresentasikan oleh 30 pengukuran klinis yang berbeda-beda. Kemudian kita lihat distribusi kelasnya dari 569 dataset tersebut tadi. Untuk yang malign itu ada 212 data, sedangkan untuk benign itu ada 357 data. Terus distribusi penting untuk diperhatikan karena ketidakseimbangan kelas dapat mempengaruhi performa model klasifikasi. Selanjutnya kita melihat nama-nama fitur yang tersedia, yaitu fitur-fitur ini menggambarkan berbagai karakter tumor seperti radius tekstur, terus ada perimeter, terus ada area, ada smoothness, dan lainnya. Baik dalam bentuk nilai rata-rata, nilai terburuk maupun errornya. Dengan memahami ukuran dataset, distribusi kelas, dan makna fitur, kita memiliki fondasi yang kuat sebelum melanjutkan ke tahap pembangunan dan evaluasi model supervised learning. Selain dataset klasifikasi, juga kita akan menggunakan dataset regresi di dunia, yaitu ada Boston Housing Dataset, yaitu dataset memprediksi nilai median rumah di beberapa lingkungan kota Boston pada tahun 1970-an. Nah, prediksi ini akan dilakukan beberapa informasi atau fitur seperti mungkin tingkat kriminalitas, kedekatan dengan Sungai Charles, akses ke jalan tol, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi harga rumah. Di sini ada kesalahan bahwasannya kalau data Boston ini itu sudah dihapus dari scikit-learn sejak versi 1.2. Sebagai penggantinya mungkin saya ganti saja di sini. Closing. Nah, sini saja sebagai penggantinya. Di sini datasetnya itu dataset dari Fetch California Housing itu ada 20.640 data point yang direpresentasikan oleh 8 fitur. Dataset inilah yang akan digunakan untuk memahami bagaimana algoritma regresi ini bekerja pada dunia nyata, serta bagaimana kompleksitas model ini mempengaruhi performa prediksinya.
Seperti pada dataset sebelumnya, kita juga bisa mendapatkan informasi lengkap tadi mengenai California Housing itu dataset menggunakan atribut DSCR. Namun kita perlu ketahui bahwa melakukan pengembangan dataset artinya kita hanya menggunakan 8 fitur asli tanpa menambahkan fitur-fitur turunannya. Secara khusus, kita akan mempertimbangkan hasil perkalian antar fitur yang juga dapat disebut sebagai interaction fiturnya. Sebagai contoh, kita hanya mungkin melihat apa ya? Contoh saja ini tingkat kriminalitas dan akses jalan tolnya secara terpisah. Tetapi juga kita bisa juga hasil perkalian keduanya, karena kombinasi tersebut bisa mempengaruhi sendiri terhadap harga rumahnya. Di sini katanya modul Magellan itu tidak mulai mempunyai lagi apa atribut untuk extend box mungkin karena kesalahan mungkin karena sudah dihapus dari versi 1.2. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.